manajemen risiko ya untuk hari ini. Ya seharusnya kan hybrid ya. Cuma memang untuk yang hybrid ini eh, ruangannya itu kan ada harusnya di kampus aja ya, ruang 314. Cuma mungkin nanti untuk sementara saya minta dipindah ganti aja ya untuk jurnalnya. Karena hari ini harus mungkin di kampus KJ ya. Jadi eh, mungkin nanti saya minta ke BAP-nya dulu untuk diupdate. Cuma nanti untuk absennya mungkin nanti agak belakangan ya, karena mungkin nanti belum saya bisa input untuk absennya, karena untuk jurnalnya saat ini hanya bisa dilakukan memang di kampus KJ ya untuk pengisiannya. Ya, sebentar. Cuma mungkin nanti untuk minggu berikutnya ya, kalau memang bisa untuk pengisian jurnal di luar kampus ya, atau secara online mungkin nanti dijadwalkan. Tapi kalau memang harus di KJ, nanti coba saya cek ya untuk waktunya apakah memungkinkan di hari Senin sore atau mungkin dipindah jadwal ke hari lain. Oke, suara saya jelas ya? Oke, oke. Sebentar ya, saya izin share screen terlebih dahulu untuk materinya. Bu yang lain juga ya. Ini suara saya jelas ya? Kelihatan ya tampilan share screen-nya? Oke, baik. Oke, ini sudah ada beberapa ya. Di sini sih total mahasiswanya ada 27 ya. Mungkin ada beberapa yang masih belum bergabung. Oke, nanti mungkin boleh dikoordinir aja ya kalau memang mau dibuatkan grup khusus mata kuliah manajemen risiko juga.
sebentar ya. Ya, jadi kayak untuk jadwal nanti paling disesuaikan dulu ya. Cuma mungkin ini untuk gambaran dulu ya, pendahuluan terkait mata kuliah manajemen risiko. Oke. Cuma mungkin memang ini kan mata kuliah pilihan ya. Eh, Sebenarnya kan harusnya memang mengambil dulu mata kuliah manajemen proyek. Cuma memang manajemen proyek setahu saya dari yang tahun sebelumnya juga itu di semester berikutnya ya, atau kalau nggak salah. Baik, mungkin ini aja ya gambarannya kalau untuk terkait manajemen risiko atau project risk management. Oke. Jadi ini memang bagian dari manajemen project ya. Jadi kalau di manajemen project itu ada beberapa eh, sub ya dari manajemen risiko ini adalah salah satu dari manajemen project. Sambil saya absen juga yang dicek ya. Sebentar. Oke, jadi ini eh, lingkup dari manajemen proyek ya. Beberapa di antaranya memang manajemen risiko ini salah satu sub dari manajemen proyek. Hmm, Oke. Oke, jadi nanti mungkin kalau di pertama itu ada ini kan untuk di sini yang muncul langsung ke poin keempat ya, project integration management, project scope, project schedule atau manajemen waktu. Di poin nomor 6, terus nomor 7 ada project cost atau manajemen biaya ya. Sama nanti nomor 8 project quality atau manajemen mutu. Dan nomor 9 kan project resource atau manajemen sumber daya. Nomor 10 ada project communication atau manajemen komunikasi. Baru nanti yang nomor 11-nya akan kita pelajari ya terkait dengan project risk management atau manajemen risiko project. Oke, sebenarnya nanti ada juga poin ke-12 itu di project procurement atau pengadaan untuk manajemen projectnya dan juga project stakeholder management atau ini ya pemangku kepentingan biasanya terkait dengan apa beberapa stakeholder di project. Oke. Nah, pada poin ini untuk planning prosesnya memang ada beberapa poin ya terkait project risk management. Di sini juga ada terkait plan risk atau uh, perencanaan risiko ya. Jadi di project management kita perlu namanya merencanakan risiko gitu ya atau manajemen uh, plan risk management. Terus juga sama mungkin nanti di yang mengambil K3 juga ya di semester ini. Jadi nanti ada namanya identifikasi risiko. Jadi risiko-risiko yang mungkin terjadi selama proyek akan dilakukan identifikasi. Sama nanti kalau untuk di project risk itu ada terkait perform kualitatif ya. Jadi manajemen risiko secara kualitatif dan kuantitatif. Dan terakhir itu ada plan risk respon ya atau untuk yang penanganannya ya seperti apa. Nah ini mungkin untuk lebih jelasnya, ini untuk secara gambaran ya yang akan dipelajari selama satu semester. Jadi memang manajemen risiko meliputi proses ya, melakukan perencanaan untuk manajemen risiko, identifikasi, analisis perencanaan respon, pelaksanaan respon, dan nanti ada pemantauan risiko dari sebuah proyek. Mungkin ini untuk gambaran. Nah, untuk tujuannya sendiri manajemen risiko yaitu untuk meningkatkan probabilitas gitu ya dan atau dampak risiko positif untuk mengurangi probabilitas dan atau dampak risiko negatif. Jadi tujuannya tadi melakukan manajemen risiko project yaitu untuk meningkatkan probabilitas dampak risiko positif dan untuk
mengurangi probabilitas atau dampak risiko negatifnya. Nah, jadi dalam rangka mengoptimalkan peluang keberhasilan proyek manajemen risiko. Nah, jadi nanti ada 7 poin ya yang akan dilakukan dalam hal manajemen risiko. Oke, tadi diantaranya ada plan risk management atau perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, analisa risiko kualitatif, kuantitatif, perencanaan respon, pelaksanaan respon, dan pemantauan risiko. Oke, sebentar ya. Ini mungkin gambarannya secara umum ya. Oke, sebentar, saya ada satu materi lagi yang mungkin saya share. Ya, sebentar. Oke, baik. Eh, jadi kalau untuk manajemen risiko, sebentar, saya cek dulu. Ya mungkin ini RPS-nya ya, rencananya, cuma mungkin ini belum saya sesuaikan kembali untuk materinya. Oke. Cuma nanti karena kita masih terkait RPS manajemen risiko ini masuk ke ini ya, apa, kurikulumnya kan project based learning ya. Jadi mungkin nanti ada project ya terkait tugas selama 1 semester terkait dengan perencanaan manajemen risiko untuk suatu project. Cuma nanti ini saya cek lagi ya untuk seperti apa nanti tugas besarnya, mungkin di minggu keberapa saya sampaikan ya. Oke. Oke, jadi ini untuk manajemen risiko ya. Biasanya kalau untuk sebelumnya itu kan masih di buku PMBOK ya, untuk terkait dengan project management atau manajemen proyek, biasanya mengacu di buku PMBOK atau project management body of knowledge. Nah, jadi ini salah satunya juga ada terkait risk management, atau kalau standar internasionalnya itu kita menggunakan ISO 31.000 ya, risk management untuk principle and guideline. Ini juga. Oke, nanti mungkin sama ya, ini project risk management overview ini adanya memang dari buku PMBOK yang ini, di mana nanti ini poin ke-11 ya dalam project management kalau di buku PMBOK. Nah, jadi nanti ada beberapa project dari isi buku PMBOK gitu ya, project management process groupnya. Sebentar, sambil saya cek dulu ini. Manajemen risiko nanti juga dibahas ya, mungkin satu persatu untuk poin-poin ini untuk tiap pertemuan gitu ya.
Oke, jadi tadi ya terkait dengan perencanaan manajemen risiko, artinya adalah nanti dilakukan proses mendefinisikan bagaimana melakukan kegiatan manajemen risiko untuk proyek begitu ya. Jadi kita harus lakukan dulu perencanaan sama halnya dalam suatu proyek ya. Perlu adanya dilakukan sebuah perencanaan atau planning. Oke, terus terkait identifikasi risiko, jadi nanti ada proses ya mengidentifikasi risiko individual untuk proyek serta sumber risiko proyek secara keseluruhan. Dan juga nanti perlu mendokumentasikan gitu ya karakteristik risiko proyek. Dalam hal suatu proyek itu kan mendokumentasikan itu bukan hanya gambar dokumentasi gitu ya, tapi juga bisa berupa laporan ataupun biasanya berupa daftar uh, dokumen lainnya juga yang perlu dilengkapi. Selanjutnya nanti untuk analisa risiko kualitatif ya. Jadi nanti setiap risiko itu perlu diprioritaskan ya untuk risiko individual, seperti ada analisis lanjutnya dan tindak lanjutnya seperti apa gitu ya untuk menilai probabilitas dari suatu kejadian risiko dan dampak karakteristik lainnya. Ini untuk yang kualitatif ya. Jadi ini lebih ke prioritas risiko individual, baru nanti kita lakukan menilai probabilitas gitu ya. Berarti kan sama seperti halnya kita membuat rating ya. Kemungkinannya itu berapa gitu ya. Mungkin dari nilai 1 sampai 4 atau 1 sampai sekian itu risikonya seberapa besar gitu ya. Kalau 1 kan biasanya mulai dari yang hal paling rendah ya risikonya. Nanti kalau risikonya tinggi berarti bisa di angka 4 atau rating sangat tinggi gitu ya. Untuk yang kuantitatif juga sama, nanti ini menganalisis dengan angka ya. Kalau tadi kualitatif biasanya lebih ke rendah, sedang, atau tinggi. Nanti kalau yang kuantitatif biasanya terkait juga analisis angka dampaknya ya. Sama halnya seperti mungkin yang sudah mengambil mata kuliah K3 ya. Dulu ada terkait membuat rating seperti apa frekuensi dan dampak ya. Nah, jadi risikonya seberapa besar dan dampaknya seperti apa. Jadi ini ada uh, satu saling berhubungan ya antara analisa risiko kualitatif dengan kuantitatif. Oke, untuk yang risk responnya mungkin nanti terkait dengan penyusunan opsi ya. Jadi kalau kita sudah tahu masing-masing risiko dan dampaknya, terkait dengan responnya itu seperti apa. Jadi artinya risiko itu harus perlu diturunkan ya. Dari misalnya mungkin dari tinggi menjadi sedang atau bahkan menjadi rendah. Terus untuk strateginya seperti apa, serta tindakan untuk mengatasi exposure risikonya itu secara keseluruhan seperti apa. Nah, serta mengatasi tadi risiko individual untuk proyek. Ini untuk yang poin nomor 5 mungkin, terus nanti untuk yang nomor 6 itu pelaksanaan responnya. Jadi dari hal-hal tadi untuk penyusunan opsi sama strateginya, nah proses dari responnya itu seperti apa gitu ya. Dari opsi yang dipilih untuk menurunkan risikonya seperti apa. Selanjutnya nanti di poin terakhir terkait pemantauan. Jadi uh, monitoring gitu ya, proses memonitor pelaksanaan rencana respon risiko yang telah disepakati, menelusuri risiko yang teridentifikasi, mengidentifikasi dan menganalisis risiko baru, serta mengevaluasi efektivitas proses risiko di seluruh proyek. Jadi nanti ini untuk apa? Ada 7 poin ya yang dipelajari, cuma mungkin nanti saya bagi ke beberapa pertemuan, khususnya untuk yang terkait identifikasi ini agak banyak ya untuk apa poin-poinnya yang perlu dilakukan input tools ataupun outputnya.
Oke. Jadi ini untuk yang terkait gambaran besarnya manajemen risiko. Saya share ya materinya. Hmm, oke. Nah, nanti mungkin minggu depan ya, pertemuan berikutnya ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya untuk gambaran terkait manajemen risiko ya. Mungkin nanti antara ini minggu berikutnya atau mungkin nanti dibahas lebih rinci ya, mendetail dari masing-masing poin manajemen risiko. Tadi untuk tadi ya hal istilah-istilah yang ada di materi tadi sebelumnya. Jadi apa itu terkait manajemen risiko? Jadi kan secara singkatnya adalah metodologi sistematis yang diawali dari penetapan konteks, pengidentifikasian, analisis dan evaluasi, penanganan serta pemantauan dan pengkomunikasikan risiko-risiko. Cuma mungkin di sini oke, saya jelaskan secara gambaran besarnya ya, supaya nanti ada gambaran untuk terkait perkuliahan manajemen risiko. Nah, jadi tadi ya, risiko itu adalah kemungkinan terjadinya peristiwa gitu ya. Nah, jadi kan apa itu risiko? Jadi risiko itu adalah kemungkinan. Jadi hal-hal yang mungkin terjadi atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Nah, di sini yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas tadi misalnya tujuan, strategi, sasaran, dan juga target. Misalnya kalau kita dalam suatu proyek itu kan eh, ada beberapa hal ya yang risiko yang mungkin terjadi. Mungkin dari mulai secara biaya ya, ada namanya penambahan biaya gitu ya dalam suatu proyek. Terus juga adanya keterlambatan secara waktu gitu ya, dari mungkin kondisi eksternal ataupun internal dari kondisi cuaca gitu. Kalau secara eksternal, kalau internal bisa saja mungkin nanti kaitannya dengan pengadaan barang gitu ya. Pengadaan barang kan nanti ada di manajemen procurement. Jadi manajemen risiko ini sebenarnya nanti meliputi keseluruhan gitu ya dalam hal manajemen project. Nah, jadi kan tadi ya kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan gitu ya. Apakah itu terkait biaya, mutu, waktu, ataupun hal-hal lain seperti stakeholder gitu ya untuk terkait procurement ataupun hal-hal lainnya. Nah, jadi nanti akan dibuat namanya tingkat risiko atau level risiko. Jadi biasanya tadi ya kemungkinan sama akibat. Jadi kemungkinan itu nanti seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Nah, jadi misalnya tadi kan dibuat rating ya. Kemungkinannya apakah dia rendah, sedang atau tinggi, sama nanti akibatnya itu seberapa besar gitu ya. Dampak yang ditimbulkan kalau memang risiko itu ternyata kemungkinan itu terjadi gitu ya. Itu jadi terkait dengan suatu manajemen risiko. Contohnya, suatu risiko dikategorikan rendah bila kecil akibatnya dan kecil kemungkinan terjadi. Jadi itu contohnya masuk kategori rendah. Tapi kalau misalnya kemungkinan akibatnya besar atau kemungkinannya juga cukup tinggi, bisa jadi itu masuk kategori tinggi atau sangat tinggi ya. Jadi dipengaruhi oleh akibat ataupun kemungkinan yang terjadi. Nanti mungkin kalau untuk
buat perhitungan frekuensi dampaknya sama ya, sama seperti kita membuat identifikasi. Jadi nanti nilai frekuensi atau probabilitas itu dikali dengan dampak. Misalnya kalau untuk frekuensinya nilai 1 sampai dengan 5, frekuensinya adalah di nilai 3, dan untuk dampaknya itu dinilai 5, maka dikalikan ya frekuensi dan dampak, maka hasilnya adalah 15 gitu ya. Nah, ini kan masuknya cukup tinggi. Nah, bagaimana caranya kita membuat risiko yang tinggi ini kita turunkan menjadi rendah gitu kan. Nah, maka kita harus buat rating atau frekuensi probabilitasnya itu menjadi rendah. Begitu juga dengan rating dampak yang ditimbulkan juga harus diturunkan ya, supaya nanti level risikonya juga menjadi rendah. Oke, kalau untuk mungkin dalam istilah manajemen project ya, nanti ada namanya disebut preventif gitu ya. Responnya itu preventif kan berarti tindakan pencegahan ya. Pencegahan jangan sampai misalnya kemungkinan itu terjadi. Nah, terus respon risknya itu lebih ke korektif ya. Berarti kan perbaikan ya untuk tadi menurunkan dari risiko tinggi menjadi risiko rendah. Jadi mungkin ini nanti lingkup untuk terkait melakukan namanya identifikasi risiko. Nanti mungkin ini dipelajari di berikutnya ya. Ini untuk gambarannya aja terkait dengan manajemen risiko. Sama ya, sama seperti yang tadi di teori juga sudah dijelaskan, mulai dari plan risk terlebih dahulu kita lakukan, baru lakukan identifikasi, nanti perform kualitatif, kuantitatif, sama plan risk, dan terakhir monitor and control. Untuk dari buku PMBOK juga ya sumbernya. Ya, mungkin itu ya untuk gambaran secara mata kuliah nanti manajemen risiko. Nanti semoga kalau untuk yang ada ngambil juga mungkin K3 ya, biasanya nanti sama ya di K3 juga ada nanti membuat namanya identifikasi risiko dari suatu bahaya gitu ya. Kalau ini kan manajemen risiko lebih ke keseluruhan itu ya, bukan hanya risiko bahaya dalam suatu proyek, tapi risiko yang lain juga gitu ya. Apakah itu segi waktu, mutu, ataupun biaya. Cuma mungkin nanti karena ini jumlah mahasiswanya ada 27 orang ya harusnya ya. Cuma nanti saya coba cek ya untuk tugasnya kalau memang memungkinkan individu bisa di individu aja ya. Jadi nggak perlu kelompok. Hmm, Terus untuk jadwal kuliah ya. Oke. Eh, ada yang ini nggak? Mungkin kalau memang nanti suatu saat hybrid dilakukan tatap muka, ada yang kesulitan mungkin kalau harus ke kampus KJ eh, atau yang berbarengan dengan mata kuliah lain yang dari Tangerang atau eh, ini ya dari Bekasi ya. Oke, baik. Paling nanti untuk itu ya, yang masalah pengisian jurnal, karena memang biasanya kan hari pertama biasanya harus ke tatap muka ya. Tapi nanti mungkin saya cek ya, pertemuan kedua atau pertemuan berikutnya bisa diisi jurnal secara online atau memang tetap harus tatap muka. Cuma mungkin nanti saya atur baiknya ya, kalau mungkin yang di kampus Kebon Jeruk, 15.30 di ruang 314 ya, untuk jadwalnya. Cuma nanti untuk yang lihat saya karena hybrid kan setahu saya hanya wajib di pertemuan 1, 7
8 sama 14 ya. Cuma nanti dicek lagi aja untuk yang pertemuan 2, 3, 4, 5, 6 ataupun di luar tadi yang wajib ya, apakah bisa secara online? Karena kan ini kan 3 kampus gabungan ya. Oke. Baik, untuk terkait perkuliahan ataupun materi mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Oke, baik. Mungkin kalau untuk secara pendahuluan ini ya untuk gambaran manajemen risiko kalau memang tidak ada yang ditanyakan nanti paling saya coba tanyakan dulu ke pihak BAP ya untuk jadwalnya. Kalau memang harus ditatap muka di kampus berarti kan di Kebon Jeruk ya. Cuma untuk yang dari Tangerang atau Bekasi bisa nggak kalau memang harus ke Kebon Jeruk atau mungkin eh, selang-seling ya. Jadi seperti misalnya untuk di luar pertemuan wajib tetap dilakukan secara daring atau secara online. Oke. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan nanti untuk materi nanti coba saya rapikan ya untuk yang pertemuan hari ini. Terus sebentar ya sambil saya cek absen dulu ya untuk eh, yang hadir pertemuan hari ini saya cek dulu sebentar. Naskah. Oke, paling sambil saya cek absen ya untuk yang hadir nanti kalau memang sudah jurnalnya bisa diakses, baru nanti saya input ya untuk pertemuan hari ini. Oke. Raska ada ya? Raska hadir ya? Saya pakai akun.
Asik hubungannya. Kayaknya sudah saya absen. Punishment. Oke, baik. Paling mungkin ini ya untuk perkuliahannya karena memang mata kuliah manajemen risiko ini kan hanya 2 SKS ya. Harusnya dari jam 15.30 sampai jam 17.10. Cuma nanti kalau memang memungkinkan saya cek ya memang jadwalnya kalau memang seterusnya di hari Senin sore ya nanti apakah eh, secara offline atau online-nya nanti saya infokan selanjutnya ya. Oke, untuk materinya hari ini kemungkinan nanti eh, saya submit juga ya. Mungkin untuk yang beberapa tadi yang disampaikan. Oke, cuma nanti untuk jurnal sama absennya eh, saya konfirmasi dulu ke BAP ya supaya nanti bisa dibukakan kembali untuk pengisian jadwalnya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti paling eh, saya minta perwakilan aja ya dari eh, mungkin satu satu grup aja ya dari 3 kampus ini dibuat untuk mata kuliah manajemen risiko supaya nanti bisa koordinasi ya terkait jadwal ataupun kegiatan perkuliahannya yang secara daring atau tatap muka gitu ya untuk kegiatan berikutnya. Oke, nanti silakan mungkin di eh, perwakilan ya supaya nanti bisa ditentukan. Saya juga rencana mau ke BAP ya kemungkinan besok atau Rabu supaya nanti eh, bisa segera diselesaikan ya jurnalnya di minggu ini juga. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin saya cukupkan ya ini terkait eh, untuk yang eh, pendahuluan ya terkait manajemen risiko. Oke. Sama nanti mungkin yang untuk yang sudah hadir di Google Meet sudah saya ini sih ya data-datanya sudah saya catat untuk yang hadir. Cuma tadi untuk yang eh, belum hadir cuma mungkin ada beberapa ya sama yang mungkin nama apa belum masuk ya KRS-nya. Nanti di konfirmasi tapi yang untuk yang hari ini bergabung sudah saya catat sih namanya ya. Kecuali mungkin yang belum hadir nanti silakan dikonfirmasi ya. Oke. Baik, itu aja mungkin ya untuk karena mungkin saya juga belum bisa kasih apa untuk jurnal sama absen langsungnya ya. Nanti mungkin secepatnya saya informasi lagi kalau sudah ada konfirmasi dari pihak BAP. Begitu aja mungkin kalau tidak ada pertanyaan. Oke, baik. Tresna Ibu ada izin yang bertanya, Bu.
Ya, Untuk grup kelasnya ibu di-invite atau tidak? boleh kalau memang mau di-invite supaya nanti bisa saya kasih info juga ya, misalnya untuk perkuliahannya kalau memang dilakukan yang daring atau yang tatap muka gitu ya. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Baik, ada pertanyaan lagi? Selanjutnya mungkin, baik, mungkin itu dulu ya, karena saya juga belum tahu ya efektif, karena kalaupun nanti tatap muka di pertemuan pertama, takutnya kan yang dari Bekasi sama Tangerang, saya nggak tahu ya apakah ada jadwal bentrok atau tidak gitu ya di hari Senin. Kalau memang eh, kalau harus tatap muka tapi nggak bisa hadir, nanti paling eh, cari waktu lain ya. Tapi kalau memang bisa Senin semuanya ya diusahakan Senin, mungkin tadi ya pertemuan tertentu gitu ya. Mungkin ada beberapa pertemuan yang kita lakukan tatap muka tapi sisanya mungkin secara daring ya, secara online. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan nanti silakan koordinasi ya untuk di grup juga. Mungkin teman-temannya yang eh, belum dapat info atau belum mengetahui ya, nanti biar diinfokan juga. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan ya. Nanti di follow up aja. Sekalian untuk yang materi, mungkin yang untuk minggu ini sama nanti minggu depan ya, saya tes juga ya untuk secara online. Oke, itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.